Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Anissa, koas angkatan 44. Saya akan mempresentasikan jurnal reading dental radiologi saya yang terdiri dari dua kasus. Kasus 1 berjudul area hiperdensitas yang luas pada mandibula, dan kasus 2 berjudul osteosklerosis idiopatik mirip gigi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Cairani MSI selaku dosen pembimbing jurnal reading saya. Kedua kasus membahas mengenai osteosklerosis idiopatik atau yang dikenal juga sebagai Dance Bone Island atau DBI. Pada kedua kasus, DBI terjadi pada pasien perempuan. Pada kasus 1, pasien berusia 36 tahun dari etnis mestizo, yaitu keturunan campuran antara suku Indian dan ras Kaukasoid. Sedangkan pada kasus 2, pasien berusia 28 tahun yang tidak dijelaskan rasnya. Secara umum, Dance Bone Island memang lebih sering terjadi pada pasien perempuan seperti pada kedua kasus. Namun, biasanya terjadi pada usia dekade kedua kehidupan, yaitu antara usia 10-19 tahun, pada ras Negroid dan Mongoloid. Berbeda dengan kedua kasus yang terjadi pada usia dekade ketiga, yaitu usia 20-29 tahun, dan dekade keempat, yaitu usia 30-39 tahun, pada ras Kaukasoid yang umumnya jarang terjadi. Pada kasus 1, pasien datang mengeluhkan parestesi ringan di zona mental dengan riwayat tidak memiliki kebiasaan buruk, memiliki penyakit kanker rahim yang dirawat 5 tahun lalu, serta kanker payudara di sebelah kiri, dan adanya fraktur mandibula lama yang tidak dirawat. Sedangkan pada kasus 2, pasien datang dengan keluhan adanya celah di gigi depannya yang dirujuk dari ortodontis untuk tindakan surgical exposure gigi 23. Riwayat tidak ingat pernah mengalami trauma gigi, pencabutan gigi 38 impaksi, foto ronsen 3 tahun lalu, dan penggunaan alat orto sejak 8 bulan lalu. Secara umum, Dance Bone Island biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun pada kasus 1, adanya parestesi ringan mungkin disebabkan oleh fraktur mandibula yang tidak dirawat. Dan adanya celah pada kasus 2 mungkin karena gigi 23 tidak erupsi, serta tidak ada hubungan antara trauma atau riwayat penyakit dengan lesi pada kedua kasus. Pemeriksaan ekstraoral pada kasus 1 menunjukkan adanya asimetri wajah, sedangkan pada kasus 2 tidak ada asimetri wajah. Dance Bone Island umumnya tidak menyebabkan asimetri wajah seperti pada kasus 2. Adanya asimetri wajah pada kasus 1 mungkin karena peradangan yang disebabkan oleh fraktur mandibula yang tidak dirawat. Pemeriksaan intraoral pada kasus 1 menunjukkan tidak ada perubahan yang relevan dengan kasus Dance Bone Island. Sedangkan pada kasus 2 menunjukkan adanya gingivitis ringan generalisata, semua pocket periodontal di bawah 4, gigi 23 yang tidak erupsi, celah antara gigi 22 dan 24 sekitar 7 mm, serta terdapat benjolan keras yang mirip dengan gigi di antara gigi 22 dan 24 pada mukogingival junction sekitar 4-5 mm di atas alveolar ridge. Secara umum, gigi yang terlibat dengan Dance Bone Island biasanya vital, tidak ada restorasi besar atau karies dalam seperti pada kedua kasus. Dan Dance Bone Island paling sering terjadi di anterior posterior mandibula dan umumnya tidak menyebabkan munculnya benjolan. Namun pada kasus 2, lesi terjadi di anterior maksila dan terdapat benjolan. Berdasarkan foto panoramik pada kasus 1, terdapat lesi radiopak homogen dengan densitas seperti tulang kortikal yang episenternya berada di antara sepertiga apikal gigi 42 dan 43 yang meluas ke superior ke alveolar crest dan ke anterior ke bawah akar gigi 41. Localized, unilateral, berjumlah single, berukuran 21 x 11 mm, berbatas tidak jelas blending pada bagian superior dan jelas pada bagian inferior. Berbentuk irregular, efek dari lesi mengakibatkan pergeseran akar gigi 43 ke arah distal. Pada kasus 2, foto ronsen awal terdapat lesi radiopak homogen dengan densitas seperti tulang kortikal, yang episenternya berada di antara sepertiga apikal gigi 22 dan 24, meluas ke superior ke arah floor of nasal fossa kiri, localized, unilateral, berjumlah single, berukuran 12,1 x 5 mm, berbatas jelas, berbentuk oval, tidak ada efek terhadap jaringan sekitar. Serta terdapat agenesis pada gigi 23, tidak terdapat gigi 38, dan gigi 24 mesial tipping.
Pada kas 2, 3 tahun setelah foto pertama, tidak terdapat perubahan lokasi, bentuk, dan ukuran dari lesi. Terdapat celah antara gigi 22 dan 25 sejauh 10 mm. Terdapat kehilangan gigi 14, 24, 34, 44, serta terdapat artefak berupa braket dan kawat ortodonti dari gigi 16 sampai 26 dan dari gigi 37 sampai 46. Berdasarkan pemeriksaan radiografi panoramik, pada kedua kasus terdapat lesi radiopak homogen dengan densitas seperti tulang kortikal yang berbatas jelas. Dan pada kasus 1, lesi juga memiliki batas tidak jelas blending, serta pada kasus 2 tidak ada efek lesi terhadap jaringan sekitar, sehingga ditegakkan suspek radiodiagnosis Densbone Island. Densbone Island biasanya terdapat di area gigi posterior mandibula, meluas ke gigi sebelahnya dan ke tulang kortikal, serta jarang menyebabkan pergeseran gigi. Namun, pada kedua kasus, lesi terdapat di area gigi anterior. Pada kasus 1, di mandibula, meluas ke alveolar crest dan mengakibatkan pergeseran akar. Sedangkan pada kasus 2, di maksila dan meluas ke floor of nasal fossa kiri. Pada kasus 2, radiodiagnosis awal dari lesi adalah gigi 23 yang impaksi. Hal ini dikarenakan tidak erupsinya gigi 23 serta bentuk lesi yang mirip dengan gigi dan adanya tonjolan seperti gigi pada bukal tulang alveolar secara klinis. Namun, hal ini merupakan kesalahan radiodiagnosis karena radiodensitas lesi seperti tulang kortikal, bukan seperti gigi normal, seperti enamel, dentin, dan pulpa, sehingga lesi tersebut bukan gigi. Pemeriksaan radiografi lain yaitu CBCT dilakukan pada kedua kasus untuk mengevaluasi lesi dalam gambaran 3D dari pandangan aksial, sagital, dan koronal. Pada kasus 1, untuk melihat perluasan lesi ke foramen lingual karena pasien mengeluhkan parestesia ringan, dan untuk melihat fraktur mandibula, yaitu lokasinya, perluasannya, apakah fraktur komplit atau tidak, serta efeknya, apakah menyebabkan pergeseran fragmen atau tidak, karena adanya fraktur mandibula yang tidak dirawat. Sedangkan pada kasus 2, untuk melihat perluasan lesi ke arah bukal dan superior, karena secara klinis terdapat benjolan pada bukal alveolar dan lesi superimpos dengan palatum durum. Dan melihat struktur internal untuk memastikan dugaan gigi impaksi karena lesi superimpos dengan lidah. Hasil pemeriksaan CBCT pada kasus 1 menunjukkan lesi berukuran 21 x 6 mm tanpa perubahan tulang kortikal, perluasan ke tulang kortikal, bukal, dan lingual, serta fraktur tulang kortikal di bagian bukal area gigi premolar, incomplete dan non-displaced, serta terdapat invasi ringan pada ductus incisivus. Sedangkan pada kasus 2 menunjukkan adanya jumlah tulang padat berukuran 12,1 x 5,9 mm di periapikal antara gigi 22 dan 24 dengan densitas radiopaknya sama seperti korteks maksila yang menunjukkan massa osteosklerotik, meluas dan menyatu dengan tulang kortikal, bukal, dan palatal, tidak terdapat lamina dura dan ruang ligamen periodontal, adanya daerah yang kurang densitas radiopaknya di dalam massa osteosklerotik menyerupai pulpa, dan gigi sekitarnya tidak mengalami pergeseran dan resorpsi akar. Pada kasus 1, adanya invasi ringan pada ductus incisivus mungkin menjadi penyebab parestesia intermittent pada pasien. Sedangkan pada kasus 2, lesi dipastikan bukan gigi karena densitas radiopak lesi sama seperti korteks maksila, lesi menyatu dengan tulang kortikal bukal dan palatal, serta tidak terdapat ruang ligamen periodontal dan lamina dura. Sedangkan kalau memang gigi, seharusnya terdapat densitas seperti enamel, terpisah dengan tulang kortikal, dan terdapat ruang ligamen periodontal dan lamina dura. Diagnosis banding pada kedua kasus adalah periapikal segmental osseous dysplasia atau PCOD pada tahap matur. Karena pada kedua kasus, lesi radiopak homogen
Lokasi berada di sepertiga apikal gigi, berbatas jelas, dan pada kasus 1 lesi terletak di anterior mandibula. Secara umum, PCOD biasanya terletak di anterior mandibula, bilateral, berjumlah multiple, berukuran kurang dari 0,5 cm, dan tidak menyebabkan pergeseran gigi. Sedangkan pada kedua kasus, lesi unilateral berjumlah single berukuran lebih dari 1 cm dan pada kasus 1 menyebabkan pergeseran gigi, serta pada kasus 2 terletak di anterior maksila, sehingga kedua kasus tidak didiagnosis sebagai PCOD. Pemeriksaan histopatologi hanya dilakukan pada kasus 1 dengan spesimen biopsi insisi. Secara umum, Densbone Island tidak memerlukan pemeriksaan histopatologi. Namun pada kasus 1 perlu dilakukan karena adanya keluhan parestesia yang tidak umum pada kasus Densbone Island. Dan adanya riwayat kanker sehingga perlu memeriksa apakah lesi tulang ini merupakan metastasis dari kanker sebelumnya. Hasil pemeriksaan histopatologis menunjukkan adanya jaringan tulang terklasifikasi dengan aspek seperti tulang kompak dengan adanya susunan lamela normal, osteonormal, dan adanya osteosit yang tampak normal pada lakunanya. Secara histopatologis, Densbone Island umumnya terdiri dari tulang kortikal dengan sedikit atau tanpa rongga sumsum di dalam kavitas medula dan biasanya tidak terdapat infiltrasi sel inflamasi. Dan pada kasus 1, adanya tulang kortikal yang terklasifikasi serta tidak terdapat inflamasi sehingga ditegakkan diagnosis definitif yaitu Densbone Island. Pada kedua kasus, tidak dilakukan perawatan. Densbone Island memang umumnya tidak memerlukan perawatan. Namun, karena pada kedua kasus lesi cukup besar, yaitu kasus 1 sampai alveolar crest dan kasus 2 meluas ke floor of nasal fossa, dan pada kasus 1 terdapat keluhan parestesi, pergeseran gigi 3, serta pada kasus 2 sedang dalam perawatan ortodonti dan terdapat tonjolan pada bukal tulang alveolar, sehingga lesi perlu diobservasi dengan dilakukan kontrol untuk mengevaluasi apakah lesi mengalami perubahan atau tidak dan apakah dapat mengganggu perawatan ortodonti atau tidak. Pada kasus 1, fraktur mandibula non-displaced incomplete dapat dirawat dengan menginstruksikan pasien untuk mengkonsumsi makanan lunak, tidak membuka mulut terlalu lebar, dan selalu menjaga kebersihan mulut, sehingga diharapkan akan terjadi penyembuhan fraktur secara spontan yang dilaporkan dapat dicapai dalam waktu 16-28 bulan. Pada kasus 1, pasien melakukan kontrol secara berkala setiap 3 bulan secara klinis, dan setelah 1 tahun dilakukan CBCT. Sedangkan pada kasus 2 tidak dijelaskan mengenai kontrol. Umumnya, Densbone Island perlu dilakukan kontrol radiografi secara berkala, minimal 1 tahun sekali, untuk melihat perubahan ukuran dan bentuk lesi, terutama apabila ada keluhan atau pada remaja. Sedangkan pada dewasa, lesinya lebih stabil. Namun, pada kasus 1, perlu dilakukan kontrol radiografi karena adanya keluhan parestesi dan untuk melihat penyembuhan fraktur. Sedangkan pada kasus 2, harusnya dilakukan kontrol karena pasien sedang dalam perawatan ortodonti yang dapat menyebabkan tulang melengkung atau defleksi di dalam area lesi. Pada kasus 1, kontrol dengan pemeriksaan CBCT dilakukan untuk melihat perluasan lesi ke ductus incisivus dan untuk melihat apakah ada penyembuhan fraktur mandibula atau tidak. Hasil pemeriksaan CBCT menunjukkan tidak terdapat perubahan ukuran dan bentuk pada lesi. Pada kedua kasus, karena ukuran lesi yang cukup besar dan lokasi yang tidak umum yaitu di anterior, serta pada kasus 1 adanya gejala parestesi yang tidak biasa dan pada kasus 2 sedang dalam perawatan ortodonti, sehingga kontrol setiap 1 tahun sekali masih perlu dilakukan untuk mengevaluasi lesi. Kesimpulannya yaitu, radiodiagnosis pada kedua kasus adalah Densbone Island, karena adanya lesi radioepok homogen dengan densitas seperti tulang kortikal, berbatas jelas atau tidak jelas, dan tidak ada efek lesi terhadap jaringan sekitar. Lesi berada di anterior pada kedua kasus, adanya gejala parestesi pada kasus 1, serta lesi menyerupai gigi pada kasus 2, yang semuanya jarang terjadi pada Densbone Island.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.